kawan-kawan petambang yang mengolah sistem basa atau sianidanisasi dan sistem karbon. Kawan-kawan banyak yang bertanya, dan ada satu bapak yang berasal dari Maluku Utara yang batu yang diyakini bagus karena mungkin berdasarkan pengalaman beliau, tetapi suatu ketika dia mengolah 15 ton dan menghasilkan emas yang tidak memuaskan menurut beliau. Baik, bagaimana beliau menelpon saya dan bagaimana cara mengetahui kesalahannya ada di mana. Baik, hari ini saya akan menjawab pertanyaan. Semoga jawaban saya ini bermanfaat, berguna, dan bisa menghasilkan lebih. Oleh sebab itu, jangan lupa nyalakan lonceng channel ini. Kawan, bagaimana cara menguji supaya sistem karbonisasi bisa berjalan dengan efektif dan sistem basa atau sianidanisasi ini memiliki hasil yang maksimal? Yang perlu kita ketahui, di dalam sistem mengolah sianidanisasi dan karbonisasi jelas itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, bagian sianidanisasi, yaitu menghancurkan batuan dan melarutkannya ke dalam air sianida menjadi seperti ini. Kemudian nanti akan menghasilkan limbah. Limbah itu adalah lumpur yang bekas diolah. Ini juga lumpurnya nanti. Nah, kalau suatu ketika sudah tersianidanisasi dan menghasilkan satu cairan atau larutan kaya dalam bentuk sianidanisasi, kemudian proses selanjutnya sudah teman-teman memasukkan ke karbonisasi, yaitu mengalirkannya ke karbon aktif. Dan ketika dibakar karbon aktif, dilebur, ternyata hasil tidak maksimal. Masalahnya di mana? Karena sudah keluar biaya banyak dan mengolah, dan dirasa kok sepertinya sebenarnya batu olahannya itu begitu bagus. Ini satu contoh batu olahan ini begitu bagus menurut keyakinan kita, tetapi begitu diolah dengan sianidanisasi dan karbonisasi, hasilnya kurang maksimal. Bagaimana cara mengujinya? Kesalahannya ada di mana? Yang pertama, kita harus menguji air limbah sisa karbonisasi. Saya ulangi, bagaimana cara menguji kita efektif atau tidak dalam pengolahan ini? Yang pertama, kita harus menguji air limbah sisa karbonisasi. Contoh seperti ini. Ini harus kita uji, kita ambil sampel. Gimana cara mengujinya? Setelah kita ambil sampel, ya kurang lebih, kalau kita air bekas limbahnya banyak, itu kita ambil sampelnya 5 liter kah, 3 liter kah, terserah. Yang jelas kita mau uji apakah air karbonisasi ini masih mengandung emas. Kalau air karbonisasi ini masih mengandung emas, tentunya ada kesalahannya pada karbonisasi. Jadi karbonisasinya tidak maksimal. Sistem karbonisasinya diperbaiki. Kalau ternyata di sini tidak ada emas, tetapi hasil tidak maksimal, kita perlu menguji lumpur limbah. Apakah di lumpur limbah ini masih ada kandungan emas?
Kalau di lumpur limbah ini ada kandungan emas, berarti bisa dipastikan sistem sianidanisasinya yang bermasalah. Itu yang akan kita perbaiki. Itu bisa kita atur. Jadi dua, untuk memaksimalkan dan kita menelusuri kesalahan pengolahan. Yang pertama, kita bisa menelusuri dengan kesalahannya pada sianidanisasi atau dalam bentuk karbonisasi. Sekarang mari kita menguji cara pertama, yaitu kita harus menguji sampel limbah. Ini ya, ini sampel limbah. Ini sampel limbah dari sisa air sianidanisasi yang sudah dilewati oleh karbon dan sudah melewati karbonisasi. Sekarang kita akan menguji, boleh dengan 5 liter, 3 liter, begitu ya. Kita menguji dengan sistem ekstrak, mengekstrak. Sekarang saya menguji 250 cc. Semakin banyak diuji semakin bagus. Lalu bagaimana cara kita menguji? Air sisa karbonisasi kita rebus sampai menguap dan airnya habis. Sebelum habis kita masukkan kapas nanti airnya. Jadi kita siapkan kapas. Kita coba sekarang persiapkan dulu supaya asap tidak kemana-mana. Ya, kita nyalakan kompor. Sudah menyala ya. Nah, kita menunggu sampai air habis. Kita masukkan kapas. Biarkan jika ini ya mengering, kita periksa nanti isi kapas. Oke, kita matikan. Baik. Jadi jika kita menemukan, ini kita geser. Kita menemukan kasus ini di mana kapasnya berubah warna. Tadinya bening dan sekarang berubah warna menjadi coklat, kecoklat-coklatan, walaupun ini sedikit, tetapi ini menandakan bahwa sistem karbonisasinya tidak maksimal. Jadi ada yang lewat ke airnya. Jadi kalau sistem airnya itu dibuang sangat disayangkan. Jadi ini sistem karbonisasinya tidak maksimal karena terjadi endapan atau perubahan warna pada kapas. Tidak mau larut ke dalam air sianidanisasi. Ini dapat kiriman dari kawan dari yang kita akan uji sekalian untuk memberi tutorial supaya bisa maksimal sistem karbonisasi dan sianidanisasi. Setelah kita ketemu masalah dekarbonisasi, sekarang kita naik ke masalah sianidanisasi. Oleh sebab itu kita menguji sedikit dengan menggunakan air raja, di mana kita akan melarutkan
limbah ini dengan sistem air aja. Sebab itu kita akan membuat racikan air aja, yaitu HCl3 kita sedikit saja, kita hanya mau 1 sendok ya, 1 sendok ini, jadi kita buat sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Kita HCl kita kasih 3 dan nitrit 1, jadi 3:1. Cukup ya, kita biarkan bereaksi sejenak. Satu sendok saja, jadi sedikit saja. Harusnya banyak ya kalau mau menguji sampel, tapi ini saya menguji sedikit saja, sehingga kita bisa tahu kandungannya apakah ada di sini. Oke, kita sudah memasukkan sedikit. Kita biarkan limbah ini bereaksi. Kita bantu sedikit pemanasan. Ya baik, ini sudah selesai. Kita sekarang mau saring airnya. Dan lihat, ini menurut pengakuan si pengirim, yaitu saya kasih nama Abah, sekarang saya manggilnya Abah. Ini kalau air ini airnya seperti ini, saya berani menyimpulkan bahwa sistem sianidanisasinya kurang maksimal. Jadi kalau yang kiriman pertama tadi sistem karbonisasinya kurang maksimal, ini sistem sianidanisasinya kurang maksimal karena ternyata masih ada beberapa kandungan yang di sini. Dilihat dari mana? Dilihat dari airnya kita sudah tahu. Nah, ini hasilnya. Dari airnya itu kita sudah tahu. Nah, lebih lagi nanti kita panaskan, kita jadikan ekstrak. Itu sudah bisa dipastikan ini limbah gelondong ini yang dalam bentuk ini kalau kena pegang tangan ini panas ini, karena ini sudah terkena sianida. Jadi kalau kena tangan panas lumayan. Ini saya hanya sentuh sedikit dan saya lihat ini logamnya begitu luar biasa. Ekstraknya kita, jadi kalau lihat ini baru separuh proses, karena nanti kita masih mau ekstrak dengan merebus menjadikan ekstrak dan kita kasih kapas, dan apakah kapas itu terdapat endapan atau tidak. Dari situ kita bisa tahu kalau berarti dalam proses sianidanisasi emas tidak sepenuhnya larut, masih terdapat di lumpur ini yang sudah dibuang.
Itu artinya kalau memang betul itu tadi nanti prediksi ini benar, berarti sistem sianidanisasinya harus diperbaiki. Tunggu saja. Oke, sekarang kita sudah selesai menyaring dan kita akan mengekstrak. Kita akan nyalakan. Kita tutup saja supaya asap tidak kena. Kita masukkan aja langsung kapas ya. Kapas langsung kita masukkan. Ini. Oke, terus kita tutup saja biar nggak usah kerja 2 kali. Oke, kita menunggu. Ya, ini lihat ya, saya akan menganalisa. Bentar lagi kering, tunggu. Terjadi endapan. Coba kita analisa endapannya. Kita biarkan dingin dulu. Lihat ya, endapan muncul. Saya akan angkat dulu. Saya akan perlihatkan endapan. Lihat. Lihat, ini keruh dan ini ada endapan ya. Ini ada endapan. Lihat. Jadi ini ada endapan, berarti sistem sianidanisasi kurang maksimal karena masih ada kandungannya ketika kita pakai sistem air aja.
Baik, demikian cara menganalisa apan karbonisasi dirasa kurang maksimal. Bagaimana penelusurannya? Penelusurannya adalah dengan cara mengekstrak cairan limbah dari air karbon, kemudian kita ekstrak. Jika terjadi ekstrak atau pengendapan menggunakan kapas, maka sistem karbonisasi kita bermasalah. Tetapi kalau di ekstrak ternyata tidak ada hasil, artinya bersih, maka kita bisa mencurigai sistem sianidanisasi, di mana pelarutan sianida terhadap batuan pasir itu tidak maksimal. Caranya gimana? Caranya kita meneliti limbahnya dengan metode air raja. Jika limbah digunakan metode air raja ternyata hasilnya terdapat endapan seperti ini, ya ini ya mengendap ya, nah ini sudah mulai mengendap, maka bisa dipastikan bahwa sistem sianidanisasi gagal atau tidak maksimal karena tidak bisa melarutkan emas secara maksimal. Itulah yang harus diperbaiki. Baik, demikian kawan-kawan, silahkan share, komen, dan nyalakan tombol lonceng.